Kisah penghuni surga yang belum pernah sholat 1 rakaat pun. Sahabat Nabi yang mulia ini sangat unik. Beliau nasibnya memang sangat beruntung. Bagaimana tidak? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki ini dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan surganya Allah, sementara dia belum pernah sholat sekalipun. Dan belum pernah sujud 1 kali sujud pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah sahabat Nabi yang dimaksud? Dan bagaimanakah kisah menarik selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan segala urusan kita selalu dilancarkan. Yuk, tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segala hajat dan keinginan kita semua segera dikabulkan. Video kali ini membahas kisah seorang lelaki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijanjikan surga padahal dirinya belum pernah melakukan sholat 1 rakaat pun semasa hidup. Lelaki yang juga kerap disapa Al-Usyairim ini padahal sudah berkali-kali diajak untuk memeluk agama Islam, namun ia enggan karena kaumnya. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya sudah ada dorongan untuk masuk Islam. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya untuk menjadi seorang Muslim. Ya, hanya Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kuasa dapat mengubah apa yang ada di hati seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk mengubah seorang kafir menjadi mukmin, begitu pula sebaliknya. Dalam lembaran sejarah emas sahabat Nabi, ada peristiwa unik yang menunjukkan bahwa letak bernilainya amalan itu ialah bukan pada banyaknya tapi pada kandungan kebaikannya, meskipun sedikit. Ada 2 hadits yang menceritakan tentang sahabat Nabi ini. Satunya dari Abu Daud dan Mustadrak Imam Al-Hakim, yang isnadnya dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar dan oleh Syekh Albani. Hadits yang satu lagi dalam Musnad Imam Ahmad yang isnadnya disyahihkan oleh Ibnu Hajar dan dinyatakan sikah oleh Imam Az-Zahabi. Sikah adalah sebuah istilah dalam ilmu rijal yang menunjukkan terpercayanya seorang perawi. Sebagian pakar rijal mengartikannya dengan seorang perawi yang bermazhab imamiyah, adil dan dhabit, yakni punya kemampuan dalam mencatat atau menghafal riwayat. Dalam kitab Sirah Nabawiyah yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah, Ardu Waqa'i wa Tahlilu Ahdats, Syekh Ali Muhammad Syalabi menceritakan, ada sahabat yang hanya bermodal syahadat tulus kemudian ia berjihad hingga gugur syahid. Padahal ia belum sempat sholat apalagi melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Amalannya terhitung sangat sedikit dan minim bila dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang sudah masuk Islam. Namun lihat capaian yang diraihnya ia mendapatkan surga. Sahabat itu ialah Amru bin Sabit bin Waqasi atau biasa disapa Al-Usyairim. Amru bin Sabit bin Waqasi atau biasa disapa Al-Usyairim berasal dari suku Aus, dari Bani Ashhal. Ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam beserta suku Aus lainnya, Usyairim belum mau menerima Islam karena masih ragu. Hatinya belum bisa menerima petunjuk Islam. Namun Allah akan menunjuki siapa saja yang dikehendakinya. Hingga suatu waktu ketika perang Uhud terjadi, Amru bin Sabit bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di mana kaumku?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Mereka sedang menuju Uhud untuk membela Islam." Ia bertanya lagi, "Di manakah anak-anak saudaranya?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Di Uhud." Ia bertanya tentang kaumnya. Nabi pun menjawab, "Di Uhud." Mendengar jawaban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tergeraklah hati Amru bin Sabit. Hingga pada akhirnya, dia telah memantapkan hati untuk menerima petunjuk Islam. Amru pun menyatakan keislamanannya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Uhud itu terjadi bersamaan dengan keislaman Amru bin Sabit, ia dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas pergi dan mengenakan baju perang menuju Uhud untuk berperang bersama kaum muslim lainnya. Sesampai di sana, para kaum muslim kaget dan heran melihat Amru ada bersama rombongan mereka. "Menjauhlah engkau dari kami, wahai Amru," kata orang-orang muslim.
Dengan penuh percaya diri seakan meyakinkan mereka, Amru menjawab, "Aku telah beriman." Tanpa banyak tanya, kaum muslim pun mempersilakannya untuk bergabung bersama mereka dalam Perang Uhud, perang membela agama yang kini diyakininya hingga akhir Islam. Dengan penuh semangat dan kegigihan, Amru bin Sabit bertempur melawan musuh. Namun sayangnya, di saat perang berlangsung dan korban-korban mulai berjatuhan, kaum Bani Ashal menemukan Amru bin Sabit yang terbaring penuh luka. "Demi Allah, ini adalah Al-Usyairim," kata kaum Bani Ashal. Dirinya pun dibawa kepada keluarganya dengan keadaan penuh luka. Salah seorang kaum Bani Ashal bertanya kepada Amru bin Sabit soal apa yang menyebabkan ia datang ke pertempuran itu. Apakah ia datang untuk membela kaumnya? Atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya? "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah SAW dan aku berperang hingga aku terkena serangan," kata Amr dengan kondisi yang tidak baik. Tak lama, napas Amru bin Sabit berhenti. Dia telah meninggal dunia setelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul berkomentar, "Innahu min ahlil jannah," ia termasuk dari penghuni surga. Padahal ia belum sempat sholat sama sekali. Di kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, "Amila qolilan wa ujiro," amalnya sedikit tapi mendapat ganjaran yang besar. Kisah di atas diabadikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan Ahmad dalam Sirah Nabawiyah. Kisah tersebut juga diketengahkan oleh Al-Haytsami dalam Majma' Az-Zawaid. Usyairim dengan amalnya yang sedikit mampu menjemput momen terbaik atas izin Allah. Kejadian yang dialaminya mengajarkan kita nilai penting berupa letak berharga tidaknya sebuah amalan ialah pada kebaikan yang terkandung di dalamnya, dalam artian sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Walau amalan terhitung sedikit, tetapi diposisikan pada standar semacam itu akan bernilai dahsyat. Pada pandangan orang banyak memang amalannya terhitung sedikit. Namun yang membuat amalan itu berharga dan bernilai dahsyat ialah karena ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah. Sedikit tapi berkualitas saja sudah bernilai dahsyat. Apalagi jika kita melakukan amalan banyak tapi berkualitas, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencucurkan rahmat-Nya. Kesempatan untuk itu sebenarnya sangat terbuka lebar jika kita menghendakinya. Kesuksesan kita terletak pada seberapa cepat kita berubah, serta sepandai apa kita menjemput momentum yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video-video Ghifari Channel. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.